Pemirsa, ribuan buku nikah di kantor Kementerian Agama Kabupaten Bungo Jambi raib dicuri. Buku nikah yang dicuri merupakan buku nikah baru yang masih tersegel rapi. Nah, video pengumuman untuk Tidak usah kamu sibuk nyari awak kirim. informasi salah apa loh? Yang antar dua itu kadang ada yang dari kadang terbantu saya. Video apa ya? Atau ke ruang laptop apa? Jadi yang masalah dari tadi. Kementerian Agama Kabupaten Bungo Jambi ludes dicuri. Pencurian ini tergolong unik sebab pelaku hanya mengambil buku nikah tanpa membawa barang berharga lain yang ada di kantor. Kejadian ini diketahui saat Kasih Bimas Islam Kemenak Bungo masuk kerja dan melihat ruangan telah dibongkar. Setidaknya 1.500 pasang buku nikah baru yang masih tersegel rapi raib dicuri. Kasus pencurian hingga kini masih diselidiki pihak kepolisian. 2 orang saksi telah diperiksa sementara di TKP. Polisi menemukan sejumlah barang bukti yang diduga digunakan pelaku, antara lain 1 buah linggis, obeng, dan tang. Bagaimana perkembangan penyelidikan hilangnya ribuan buku nikah ini? Sudah bersama kami Kapolres Bungo, AKBP Guntur Saputro. Selamat sore, Pak Kapolres. Selamat sore, Mbak Stefani. Baik, Pak Guntur, apakah sudah ada titik terang terkait kasus pencurian ribuan buku nikah di kantor Kemenak Bungo? Baik, kami laporkan pasca kejadian dan kita mendapatkan laporan awal dari pihak Kemenak oleh Pak Kasih Bimas Islam yang pagi dini hari kurang lebih 06.30 datang ke kantor Polres Bungo. Kita langsung menindaklanjuti dengan melakukan serangkaian olah TKP di kantor Kemenak. Memang saat kita lakukan olah TKP, kita tidak cuma memastikan kondisi ruangan seksi Bimas Islam yang menjadi sumber utama pencurian tersebut, tetapi ruangan-ruangan lain untuk memastikan apakah memang betul hanya buku nikah yang hilang atau ada barang berharga lainnya. Setelah kita lakukan olah TKP, ternyata yang hilang ini kurang lebih 1.500 pasang, Mbak Stefani, buku nikah baru. Baik. Yang memang penyimpanannya di ruangan tertentu, namun tidak di dalam berangkas, di atas berangkas. Kebetulan yang di dalam berangkas masih tersimpan dan alhamdulillah tidak hilang. Dan pasca melihat atau olah TKP, kita juga menemukan beberapa barang bukti, ada linggis, ada obeng, dan juga tas besar yang diduga akan disiapkan pelaku untuk membawa buku nikah baru itu. Dan kita sudah melakukan serangkaian saksi. Alhamdulillah sampai saat ini kita lakukan penyidikan secara maraton, percepatan. Kurang lebih ada 7 saksi yang sudah kita ambil keterangan dan kita lakukan analisa mendalam terhadap petunjuk-petunjuk yang ada. Seperti yang sampaikan oleh Mbak Stefani tadi, memang ini agak unik karena barang berharga yang lain tidak hilang, hanya buku surat nikah baru. Dan ini akan menjadi kajian lebih lanjut dan saat ini ada beberapa petunjuk-petunjuk yang sudah kita lakukan pendalaman. Baik, dari hasil olah TKP bisa dipastikan yang dicuri ini hanya buku nikah saja, Pak Guntur. Tidak ada barang berharga lain yang hilang. Ya, betul sekali, Mbak Stefani. Hanya buku nikah baru, ini ada kurang lebih 1.500 pasang. Jadi ada 3.000 buku nikah. Nominalnya buku nikah ini juga sebenarnya cukup lumayan. PNBP-nya 650.000 ya, satu pasang buku nikah ini. Sehingga kerugian negara cukup besar. Dan dari bukti-bukti yang kita temukan tadi, saat ini penyidik sudah melakukan pendalaman, melakukan proses-proses penyidikan, dan tim kita sudah bergerak dibagi menjadi 3 tim. Ada yang di wilayah Bungo dan ada di luar wilayah Bungo. Kita mohon doanya, mudah-mudahan ada beberapa indikasi terduga pelaku yang kita... Pak Guntur, ini jumlah buku nikah yang dicuri cukup fantastis, ada 3.000 buku nikah. Apakah memang seluruhnya dilakukan dalam satu aksi pencurian atau terjadi beberapa kali pencurian? Baik, terima kasih, Mbak. Ini terjadi pada 1 kali pencurian di waktu pada saat dilaporkan. Dan menurut informasi dan menurut data yang kita lakukan pemeriksaan terhadap saksi dari pihak Kemenak, bahwa pencurian ini tidak hanya terjadi 1 kali, tapi sudah pernah terjadi pada 2-3 tahun sebelumnya. Cuma jumlahnya tidak terlalu banyak.
Dan kita juga melakukan pendalaman, koordinasi dengan wilayah-wilayah lain. Apakah di kantor-kantor Kemenak lain pernah terjadi hal yang sama? Ternyata memang pernah kejadian dan ini tentunya menjadi kajian kita. Kenapa buku nikah saja yang diambil? Baik, Dan dalam aksi dari pencurian Kemenak, buku nikah ya. 3 tahun sebelumnya ini, apakah ada pelaku yang berhasil ditangkap, Pak? Atau ada kemungkinan pelaku yang sama melakukan aksi pencurian serupa? Ya, sampai saat ini belum ditemukan pelakunya dan ini menjadi kajian kita. Apakah pelaku sebelumnya dengan pelaku yang saat ini terindikasi terduga sebagai pelaku adalah jaringan yang sama. Sehingga dari kajian temuan olah TKP kita sekarang memprediksi kira-kira kemana saja buku nikah itu akan diedarkan. Pihak-pihak mana saja yang akan mempergunakan atau menyimpangkan atau pihak-pihak yang tidak berwenang akan mempergunakan. Ini yang akan kita kaji. Bahwa aksi pencurian serupa pernah terjadi sebelumnya. Adakah kemudian CCTV atau kamera pengawas yang kemudian dipasang di kantor Kementerian Agama Kabupaten Bungo? Baik, Mbak Stefani, di kantor Kemenak ini ada CCTV. Jumlahnya kameranya cukup banyak. Mungkin kualitasnya yang kurang ajamatnya, resolusinya kurang terlalu baik. Tetapi meskipun minim, tetapi itu menjadi salah satu petunjuk yang menjadi salah satu analisa kita penyidik membantu. Dan itu akan kita lakukan pendalaman. Petunjuk sekecil apapun akan menjadi rangkaian barang atau bahan untuk kita melakukan penyidikan lebih lanjut. Karena tentunya suatu tindak pidana tidak akan sempurna meninggalkan jejak dan olah TKP kita akan mendalam, termasuk sidik jari dan sebagainya. Dan saat ini kita sedang melakukan gelar perkara untuk menentukan ataupun menduga pihak-pihak tertentu yang kita duga sebagai ataupun terduga sebagai pelaku. Ya. Baik, kami akan tunggu tentunya kelanjutan penyelidikan dari kasus ini. Terima kasih AKBP Guntur Saputro, Kapolres Bungo sudah bergabung bersama kami. Kita ke informasi lain, pemirsa, sebuah angkot menabrak toko furniture di Jalan Haji Hasan, Kelurahan Kalisari, Kecamatan Pasar Rebo, Jakarta Timur. Diduga pengemudi angkot kehilangan konsentrasi saat menikung membuat angkot masuk ke dalam toko. Polisi dan warga berusaha mengevakuasi angkot jurusan Kalisari Pasar Rebo yang menabrak toko furniture di Jalan Haji Hasan, Kelurahan Kalisari, Kecamatan Pasar Rebo, Jakarta Timur. Menurut pemilik toko, tiba-tiba saja angkot menabrak tokonya hingga menghancurkan sejumlah barang dagangan. Beberapa kasur, televisi, dan lemari hancur akibat ditabrak angkot ini. Diduga supir angkot kehilangan konsentrasi saat menikung di ruas Jalan Haji Hasan hingga akhirnya angkot menabrak tokonya. Akibat kecelakaan ini, pemilik toko menderita kerugian sekitar 15 juta rupiah. Tidak ada korban dalam kejadian ini. Tiba angkot dari sini kencang masuk ke sini, nabraknya juga lagi tiduran di sana. Tentu juga nggak ketiban memari tuh. Ya kronologi jelasnya sih nggak tahu juga. Jadi tiba-tiba aja angkotnya tuh. Iya, mungkin kencang dia dari sana. Sempat masuk ke sini, Bang. Iya, di sini. Apa aja, Bang, yang ketabrak, Bang? Yang kena ya ini hancur juga. Ke barang-barang jualan nih, Bang. Iya. Oh, ada korban luka, Bang? Luka sih nggak ada. Kan gini aja. Sementara itu, pemirsa, di Banyumas, Jawa Tengah, akibat supir tak mahir dan tidak konsentrasi, sebuah mobil box menabrak sejumlah lapak pasar. Akibatnya sejumlah pedagang mengalami luka cukup serius karena kondisi pasar sedang ramai. Pasar Kutayasa di Banyumas, Jawa Tengah mendadak heboh setelah mobil box menabrak sejumlah lapak di pasar yang tengah ramai. Transaksi jual beli pun buyar karena pedagang dan pembeli memilih menyelamatkan diri. Akibat insiden ini, sejumlah pedagang terluka dan dievakuasi warga ke rumah sakit. Warga bergotong royong mengevakuasi mobil box yang terbalik kemudian dibawa ke kantor polisi. Kecelakaan ini diduga dipicu sopir yang belum mahir mengemudi dan tidak konsentrasi sehingga salah menginjak pedal gas saat akan mengerem. Pertama itu ini bawa motor. Iya, terus? Karena ini panik ya, jadinya akhirnya belok kiri.
Nabrak Ini terus nabrak bakul-bakul sayuran gitu. pedagang. Itu sopirnya lagi megang apa sih? Ya pegang apa-apa. Tapi katanya sih itu belum terampil. Oh. Sopir hanya menderita luka ringan sehingga bisa menjalani pemeriksaan di Mapolsek Sumbang, Banyumas, Jawa Tengah. Dari Banyumas, Jawa Tengah, Saladin Ayubi, iNews melaporkan. Masih soal kecelakaan, pemirsa, truk pengangkut buah menabrak truk pengangkut beras di wilayah Tol Cipali, Purwakarta, Jawa Barat pagi tadi. Kedua truk masuk parit dan pengemudi luka-luka. Petugas dan warga bekerja sama mengevakuasi truk beras dan truk buah yang terbalik di ruas Tol Cikopo, Palimanan, Cipali, kilometer 81, Purwakarta, Jawa Barat. Saat proses evakuasi, ruas jalan Tol Cipali arah Cikopo sempat ditutup sementara. Kedua truk sama-sama melaju dari arah Palimanan menuju Cikopo. Kecelakaan terjadi ketika truk beras yang sedang menyalip ditabrak dari belakang oleh truk bermuatan buah naga sehingga keduanya terguling dan salah satu truk masuk parit. Supir truk pengangkut buah terluka dan kini dirawat di Rumah Sakit Abdul Rajak, Purwakarta. Saya kan ada mobil truk pasir, otomatis saya ambil kanan. Nah, tiba-tiba ini mobil oleng dari belakang, nah, terus nabrak mobil saya udah nggak keburu tambah gas lagi. Berarti nabrak bagian mobil apa, Pak? Iya, nabrak belakang saya. Sampai terguling, Pak? Saya sampai terguling. Kita kembali ke ibu kota, pemirsa. Satreskrim Polres Metro Jakarta Timur meringkus 5 orang yang diduga pencuri besi proyek kereta cepat Jakarta-Bandung di Cipinang, Melayu. Total besi baja yang dicuri sebanyak 111 ton dalam waktu 6 bulan. 5 tersangka pencurian besi milik PT Wika dalam proyek kereta cepat ini berinisial SA, SU, AR, MLR, dan DY. Selain itu, polisi menyita barang bukti berupa mobil pick-up yang digunakan para pelaku untuk menjalankan aksinya dan sejumlah besi seberat 111.081 kg. Hingga kini unit reskrim Polsek Makassar masih melakukan penyelidikan lebih lanjut. Polisi menduga adanya indikasi keterlibatan orang dalam. Atas perbuatannya, kelima pelaku terancam hukuman 7 tahun penjara. Seperti ini ada indikasi demikian, ya. Itu sebabnya kami tadi menyampaikan bahwa ini akan kita kembangkan lebih lanjut untuk secara tuntas mengetahui siapa saja yang berperan di dalam. Artinya belum ada orang dalam dari 5 orang tersebut, Pak? Dari 5 ini belum. Nanti dari keterangan lebih lanjut nanti akan digali dan akan dilakukan upaya-upaya untuk pemanggilan dan pengumpulan alat bukti untuk mengarah ke sana. Ratusan warga berdesakan dan tidak menerapkan protokol kesehatan demi mendapat bantuan beras. Pembagian bantuan ini dianggap sebagai tolak bala oleh para pedagang di masa pandemi COVID-19. Demi beras 5 kg, warga berdesakan mengambil bantuan di Pasar Sentral Sengkang, Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan. Awalnya panitia hanya mengundang 700 orang, akan tetapi warga yang datang membludak. Petugas sempat kewalahan menenangkan agar tertib dalam mengambil bantuan. Yang terdaftar itu cuma 700 orang, tapi saya lihat banyak tadi yang karena faktor ekonomi mereka datang sendiri, Pak. Para pedagang berharap bantuan yang mereka bagikan bisa membantu sesama di tengah pandemi COVID-19. Meski hanya beras 5 kg, warga pun mengaku bantuan ini sangat berarti. Dari Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan, Amnar Sengkang, iNews melaporkan. Menko Polhukam Mahfud MD meminta itikat baik obligor atau debitur BLBI untuk membayar lunas kewajibannya. Jika tidak, maka aset-asetnya akan disita. Karena itu, dengan ini pemerintah meminta itikat baik kepada obligor atau debitur untuk memenuhi atau menyelesaikan kewajibannya. Saya, Menko Polhukam, selaku pengarah Satgas BLBI memerintahkan kepada Ketua Satgas agar Kasatgas Pelaksana melakukan penyitaan aset
aset obligor atau debitur yang belum memenuhi kewajibannya dan tidak mau memenuhi panggilan Satgas BLBI untuk menyatakan kapan dan bagaimana membayarnya. Jadi perintah agar segera disita aset-asetnya. Dua kelompok petani di Desa Paluh Kurau, Deli Serdang, Sumatera Utara nyaris bentrok. Selengkapnya usai jeda berikut.